Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika Puspita Sariningsih dengan NIM 1902275 dari Prodi Pendidikan Sejarah akan membahas mengenai peranan agama Islam pada saat menghadapi Pledge of COVID-19 and Pledge of Zero Waste dalam peradaban Islam. Sejarah Pledge of COVID-19 dikutip dari wikipedia.org. Coronavirus 2019 atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada Desember 2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei, China, dan sejak itu menyebar secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019 hingga 2020. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mendeklarasikan wabah coronavirus 2019-2020 sebagai kesehatan masyarakat darurat internasional atau PHAC pada 30 Januari 2020 dan pandemi pada 11 Maret 2020. Wabah penyakit ini begitu sangat mengguncang masyarakat dunia, mengingatkan hampir 200 negara di dunia terjangkit oleh virus ini termasuk Indonesia. Berbagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19 pun dilakukan oleh pemerintahan di negara-negara di dunia, guna yaitu untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini yang disebut dengan istilah lockdown dan social distancing. Sejarah Pledge of Zero Waste. Pledge of Zero Waste, wabah ini dipertimbangkan sebagai kejadian epidemik pertama yang terjadi pada masyarakat Muslim. Pledge of Zero Waste terjadi pada 627-628 Masehi di ibu kota Persia. Nama wabah diperoleh dari Cyrus, Raja Persia dari dinasti Sasanian yang meninggal karena penyakit ini pada 629 Masehi. Dalam kitab Tarikh al-Umam wal Muluk dari Muhammad al-Tabari dikatakan, wabah ini membunuh banyak warga Persia meski tidak ada pasti jumlah muslim yang meninggal. Bukti dan jejak terkait wabah ini sangat jarang. Namun, masyarakat semenanjung Arab kemungkinan bisa melewati wabah ini. Akibat Pledge of COVID-19 dan Zero Waste. Yang pertama, menghambat aktivitas ibadah, pendidikan, dan kegiatan sehari-hari. Kedua, angka kematian meningkat. 3. Kekacauan ekonomi. 4. Industri bisnis. Dan yang terakhir, yang kelima, perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Peranan agama Islam dalam menghadapi Pledge of COVID-19 dan Zero Waste dikutip dalam buku berjudul Rahasia Sehat ala Rasulullah SAW. Belajar hidup melalui hadis-hadis Nabi oleh Nabil Tawil di zaman Rasulullah SAW. Jikalau ada sebuah daerah atau komunitas terjangkit penyakit ta'un, Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengisolasi atau mengkarantina para penderitanya di tempat isolasi khusus, jauh dari pemukiman penduduk. Ta'un sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW adalah wabah penyakit menular yang mematikan. Penyebabnya berasal dari bakteri Pasteurella pestis yang menyerang tubuh manusia. Jika umat muslim menghadapi hal ini, dalam sebuah hadis disebutkan janji surga dan pahala yang besar bagi siapa saja yang bersabar ketika menghadapi wabah penyakit. Kematian karena wabah adalah surga bagi tiap muslim yang meninggal karenanya. Hadis riwayat Bukhari. Kebijakan Rasul bersabda, jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Islamic Worldview, cara pandang Islam dalam melihat segala hal yang terjadi di dunia sudah dipandu di dalam kitab suci Al-Quran yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157 yang berbunyi, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan innalillahi
lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari yang Rabbil Alamin. Mereka dan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Merujuk pada ayat tersebut, dalam konteks sekarang dengan adanya wabah penyakit atau virus yang terjadi di dunia, baik dalam sejarah pertama maupun sekarang, merupakan salah satu cobaan yang semua orang dibuat takut dan khawatir. Oleh sebab itu, sikap yang diambil adalah meyakini bahwa virus adalah makhluk Allah, tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, manusia diharuskan kembali kepada jati dirinya, yaitu Yang Maha Kuasa di balik semua kejadian di muka bumi ini. Sikap selanjutnya adalah berdoa, karena kekhawatiran akan menyebarnya wabah penyakit atau virus bukan menjadikan paranoid. Sebagai insan beriman, kita harus yakin bahwa semua itu atas kehendaknya. Maka berdoalah agar selamat dan dijaga dari penyebaran penyakit akibat virus-virus yang menyebar, menjadi sesuatu yang harus kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya Tika Puspita Sariningsi dengan NIM 19022275 dari Pendidikan Sejarah. Sekian dan terima kasih.